Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita dapat melakukan presentasi pada mata kuliah Qawaid Fiqhiyah yang akan disampaikan oleh kelompok 4. Yang kedua yaitu salawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, saya mewakili kelompok 4 akan memaparkan beberapa materi yang merupakan penjelasan dari Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kulliyah Al-Kubra yang berjudul Al-Masyaqqatu Tajlibut Taisir. Yang pertama, pengertian. Apabila suatu hukum terdapat kesusahan atau kesulitan dalam penunaian dan pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa, atau harta seorang mukallaf, maka hukum itu diringankan sehingga tidak menyusahkan lagi. Keringanan tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah rukhsah. Al-masyaqqah menurut arti bahasa adalah al-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran seperti terdapat dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nahl ayat 7 yang berbunyi وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ. Sedangkan at-taisir secara etimologis berarti kemudahan. Seperti di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan Innad dina yusrun. Agama itu mudah, tidak memberatkan. Yusrun lawan dari kata usrun. Jadi, makna kaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf, maka syariah meringankannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Maksudnya adalah kelonggaran atau keringanan hukum yang disebabkan oleh adanya kesukaran sebagai pengecualian daripada akidah hukum. Dan yang dimaksud kesukaran ialah yang di dalamnya mengandung unsur-unsur keterpaksaan. Yang kedua yaitu dalil kaidah. Berikut merupakan dalil-dalil atau nas-nas syar'i yang berkaitan dengan kaidah ini diantaranya adalah dari Al-Quran dan hadis. Ada Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, serta hadis sebagai penguat dari ayat-ayat tersebut. Kita bahas dari ayat Al-Quran dahulu, yaitu dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa syariah Islam selamanya menghilangkan kesulitan dari manusia dan tidak ada hukum Islam yang tidak bisa dilaksanakan karena di luar kemampuan manusia yang memang sifatnya. Adapun hadis-hadis yang menguatkan kaidah Al-Quran, ayat Al-Quran di atas, antara lain, ad-dinu yusrun ahabbuddin ilallahil hanifiyya as-samha. Agama itu adalah mudah. Agama yang disandingi Allah yang benar dan mudah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada rukun dan syarat kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Yang pertama kita akan bahas rukun implementasi dalam penuntutan perkara menurut kaidah ini. Yang pertama, mahkum alaih, seperti al-masyaqqah. Kesulitan ini merupakan subjek dalam penentuan isu menurut kaidah ini. Hal ini dikarenakan kesulitan merupakan tolak ukur pertama dalam menentukan suatu permasalahan. Rukun yang kedua yaitu mahkum bih, yaitu objek hukum. Dalam kaidah ini, hal yang menjadi objek suatu hukum adalah menyebabkan kemudahan atau biasa disebut dengan tajlibut taisir. Hal ini dikarenakan penyebab kemudahan merupakan hasil dari adanya kesulitan. Rukun yang ketiga yaitu hukum. Hukum yang dimaksud yaitu
mengetahui realita hukum yang memiliki penisbatan antara mahkum alaih dan mahkum bih, seperti hukum salat dan meninggalkan salat Jumat ketika dalam bepergian atau safar. Kemudian ada juga syarat dari kaidah ini. Yang pertama, kesulitan tersebut dapat mengurangi diperbolehkannya dispensasi dalam ibadah. Karena sebuah kesulitan yang tidak dapat menguranginya, itu tidak ada dampak diperbolehkannya untuk menjalankan dispensasi dari syariat. Seperti kesulitan puasa ketika cuaca amat panas yang memperbolehkan seorang mukallaf untuk membatalkannya. Kemudian syarat yang kedua yaitu kesulitan keluar dari kebiasaan, tetapi bisa dikira-kirakan. Seperti mustahadah yang masih mengalir darah dan diperbolehkan sholat walau dalam keadaan istihadah. Syarat yang ketiga yaitu kesulitan tersebut merupakan nyata, bukanlah hayalan. Seperti halnya bepergian, sakit, gila, anak kecil, terpaksa, dan lupa. Yang keempat yaitu adanya bukti bagi sebuah kesulitan menurut hukum syara. Seperti halnya syari yang telah memberi kemudahan bagi wanita mustahadah yang masih mengalir darah dengan diperbolehkannya melaksanakan sholat dalam keadaan istihadah. Kemudian syarat yang kelima yaitu ketentuan syar'i itu tidak bertujuan untuk memberatkan seorang mukallaf. Seperti halnya jihad yang berakibat pada sulitnya menempuh sebuah perjalanan, menghindari adanya kehancuran dan rusaknya anggota badan. Macam-macam masyaqqah. Yang pertama, para ulama membagi masyaqqah menjadi 3 tingkatan, yaitu al-masyaqqah al-azimah, kesulitan yang sangat berat, al-masyaqqah al-mutawassithah, kesulitan yang ringan, al-masyaqqah al-khafifah, kesulitan yang tidak berat dan juga tidak ringan. Al-masyaqqah al-mutawassithah, kesulitan yang pertengahan, tidak berat dan juga tidak ringan. Al-masyaqqah al-khafifah, kesulitan yang ringan. Al-masyaqqah al-azimah, seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa dan atau rusaknya anggota badan. Al-masyaqqah al-mutawassithah, masyaqqah semacam ini harus dipertimbangkan. Apabila lebih dekat kepada masyaqqah yang sangat berat, maka ada kemudahan. Apabila lebih dekat kepada masyaqqah yang ringan, maka tidak ada kemudahan. Yang ketiga yaitu al-masyaqqah al-khafifah, kesulitan yang ringan, seperti terasa lapar pada waktu puasa, terasa letih pada waktu tawaf dan sa'i, terasa pusing waktu sujud dan ruku, dan lain sebagainya. Masyaqqah semacam ini bisa ditanggulangi dengan mudah, yaitu dengan cara sabar atau tabah dalam melaksanakan ibadah. Alasannya, kemaslahatan dunia dan akhirat yang tercermin dalam ibadah tersebut lebih utama daripada masyaqqah yang ringan ini. Adapun rukhsah atau kemudahan karena adanya masyaqqah ada 7 macam, yaitu takhfif isqat, yaitu keringanan dalam bentuk penghapusan seperti tidak salat bagi wanita yang sedang menstruasi atau nifas. Takhfif tangkis yaitu keringanan berupa pengurangan seperti salat qashar 2 rakaat yang asalnya 4 rakaat. Takhfif ibdal yaitu keringanan yang berupa penggantian seperti wudhu dan mandi wajib diganti dengan tayamum. Takhfif takdim yaitu keringanan dengan cara didahulukan seperti mendirikan sholat dengan jamak takdim. Kemudian takhfif ta'khir yaitu keringanan dengan cara diakhirkan seperti bayar puasa Ramadan bagi yang sakit, melakukan sholat jamak takhir bagi orang yang melakukan perjalanan karena mendatangkan masyaqqah dalam perjalanannya. Takhfif tarkhis yaitu keringanan karena rukhsah seperti makan dan minum yang diharamkan dalam keadaan terpaksa sebab bila tidak bisa membawa kematian. Yang terakhir, takhfif taghir, yaitu keringanan dalam bentuk berubahnya cara yang dilakukan, seperti sholat pada waktu khauf atau kekhawatiran, misalnya pada waktu perang. Dalam kesulitan atau al-masyaqqah, rukhsah-rukhsah itu tidak boleh dihubungkan dengan kemaksiatan. Dan juga, rukhsah-rukhsah itu tidak dapat disangkut pautkan dengan keraguan. Faktor penyebab adanya rukhsah karena darurat atau keterpaksaan, seperti orang yang keadaannya sangat lapar, apabila tidak makan dikhawatirkan akan mati, sementara yang ada di hadapannya hanya makanan yang haram dimakan, maka ia boleh makan makanan yang haram itu untuk menjaga jiwanya. Yang kedua yaitu hajat menghilangkan masyaqqah atau kesukaran. Al-masyaqqah itu sendiri bersifat individual. Maksudnya,
Bagi seseorang mungkin masyakoh, tetapi bagi orang lain tidak merasa masyakoh. Tetapi ada standar umum yang sesungguhnya bukan masyakoh dan karenanya tidak menyebabkan keringanan di dalam pelaksanaan ibadah. Seperti merasa berat berwudu pada masa musim dingin atau merasa berat berpuasa pada masa musim panas. Masyakoh semacam ini tidak menyebabkan keringanan apabila dibolehkan keringanan dalam masyakoh tersebut menyebabkan hilangnya kemaslahatan ibadah dan ketaatan serta menyebabkan lalainya manusia dalam melaksanakan ibadah. Kaidah tersebut mencakup semua keadaan yang memerlukan suatu ketetapan hukum dari hukum pokoknya. Agar pemenuhan kewajiban dapat terlaksana dalam kapasitas seorang manusia secara normal. Kaidah tersebut dapat diterapkan pada semua ketetapan hukum setidaknya pada 7 kondisi. Yaitu sedang dalam perjalanan atau al-safar, keadaan sakit, keadaan misalnya boleh tayamum ketika sulit memakai air, keadaan terpaksa yang membahayakan kepada kelangsungan hidupnya, lupa atau nisyan, misalnya seseorang lupa makan dan minum pada waktu puasa, ketidaktahuan atau al-jahl, misalnya orang yang baru masuk Islam karena tidak tahu, kemudian makan makanan yang diharamkan, maka dia tidak dikenai sanksi. Kesulitan umum atau al-balwa, misalnya kebolehan bai al-salam atau uangnya dahulu, barangnya belum ada. Kebolehan dokter melihat kepada bukan mahramnya demi untuk mengobati sekadar yang dibutuhkan dalam pengobatan. Yang terakhir yaitu kekurangmampuan bertindak hukum atau al-naqs. Misalnya anak kecil, orang gila, orang dalam keadaan mabuk. Dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan pelaku ini disebut unsur pemaaf, termasuk di dalamnya keadaan terpaksa atau dipaksa. Kemudian ada macam-macam rukhsah. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, rukhsah itu ada 5 macam. Rukhsah yang harus dikerjakan, misalnya memakan binatang yang tidak disembelih menurut syariat bagi orang yang dalam keadaan mengkhawatirkan jiwanya, dan berpuasa bagi orang yang takut terganggu sekali kesehatannya lantaran saking lapar dan hausnya, sekalipun ia dalam keadaan sehat atau tidak dalam bepergian. Rukhsah yang sunat untuk dikerjakan, misalnya mengqashar salat bagi orang yang dalam perjalanan. Rukhsah yang mubah untuk dikerjakan atau ditinggalkan, misalnya jual beli dengan sistem salam, yakni jual beli dengan pembayaran terlebih dahulu sedang barangnya dikirim kemudian menurut perjanjian yang telah disepakati bersama. Rukhsah yang lebih utama untuk ditinggalkan, misalnya berbuka puasa bagi musafir yang tidak mengalami kesukaran sedikit pun dan bertayamum bagi orang yang dapat memperoleh air secara membeli dengan harga mahal. Yang terakhir yaitu makruh untuk dikerjakan, misalnya mengqashar salat dalam bepergian yang jauh, perjalanannya kurang dari 3 marhalah atau kurang lebih 84 km. Kemudian ada hukum mengerjakan rukhsah. Pada dasarnya, rukhsah adalah pembebasan seorang mukallaf dari melakukan tuntutan hukum azimah dalam keadaan darurat. Namun dalam hal menggunakan rukhsah, ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama, hukum rukhsah tergantung kepada bentuk uzur yang menyebabkan adanya rukhsah. Dengan demikian, ada kalanya rukhsah itu wajib, sunat, makruh, dan mubah sesuai dengan kondisi seseorang pada saat mengalami kesulitan. Menurut Abdul Wahab Khalaf, hukum rukhsah itu ada 2 macam. Pertama, rukhsah itu membolehkan larangan ketika adanya darurat atau kebutuhan hajat. Firman Allah Quran Surat An-Nahl ayat 106 yang berbunyi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, yang artinya kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Kemudian membenarkan sebagian akad yang bersifat pengecualian yang di dalamnya tidak terpenuhi syarat-syarat umum tentang jadi dan sahnya akad, tetapi hal itu berlaku bagi hubungan atau muamalah manusia dan menjadi sebagian dari kebutuhan mereka. Seperti akad jual beli pesanan salam, sebenarnya akad salam ini menjadi menjual hal yang tiada di waktu akad, tetapi hal itu telah menjadi kebiasaan atau urf manusia dan termasuk di antara kebutuhannya. Didukung oleh hadis Rasulullah SAW yang berbunyi Rasulullah SAW melarang jual beli benda yang tidak ada padanya, tetapi Rasulullah memperbolehkan pesanan salam sebagai rukhsah.
Yang kedua yaitu menghapus nasakh hukum-hukum yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah diangkat dari mereka. Sedangkan hukum-hukum itu adalah termasuk beban-beban yang berat atas umat-umat terdahulu. Kemudian ada contoh penerapan kaidah. Yang pertama, bidang ubudiyah. Seseorang yang sedang dalam keadaan sakit, jika tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, maka sholat dengan berbaring, dan cukup berisyarat ketika ruku dan sujud. Bidang muamalah, jual beli online. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, membuat seseorang lebih mudah dalam bertransaksi, termasuk jual beli melalui internet. Dahulu, sebelum adanya internet, kegiatan jual beli dapat dilakukan dengan adanya pertemuan pelaku ekonomi secara langsung. Konsumen yang ingin membeli suatu barang dapat mendatangi toko untuk melihat kondisi fisik dari barang yang akan dibeli. Begitu juga dengan proses transaksi yang dilakukan dengan kontak secara fisik atau bahkan dengan cara tawar-menawar di antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Akan tetapi dengan adanya internet menciptakan perubahan dalam dunia dagang, menjadi lebih mudah dan modern. Pelaku ekonomi tidak harus bertatap muka secara langsung untuk dapat melakukan transaksi. Mereka hanya perlu melakukan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan barang akan tiba di lokasi pembeli tanpa harus bersusah payah mendatangi toko lagi. Karena hal ini merupakan salah satu asas yang harus ada dalam muamalah, yakni saling rela atau antarodin. Bidang yang ketiga yaitu bidang siasah. Transparansi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hal ini tentunya sangat rumit bagi panitia penyelenggara mulai tahap persiapan hingga pengumuman ditetapkannya seorang kepala daerah terpilih. Namun di sisi lain, harapan tidak adanya kecurangan dalam proses pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung. Yang terakhir yaitu kaidah jinayah. Jika seseorang melakukan pembunuhan dengan tanpa kesengajaan, maka karib kerabat orang yang melakukan pembunuhan tersebut menanggung pembayaran diat. Hal ini dilakukan dikarenakan pelaku pembunuhan tersebut tidak sengaja melakukan pembunuhan, sehingga ia mempunyai uzur. Maka merupakan hal yang layak jika karib kerabat si pembunuh tersebut menanggung pembayaran diat tanpa memberatkan mereka, yaitu dengan membagi diat tersebut sesuai kadar kekayaan masing-masing. Dan pembayaran tersebut diberi tenggang waktu selama 3 tahun. Adapun jika pembunuh tersebut termasuk orang yang berkecukupan dalam harta, apakah ia turut menanggung pembayaran diat tersebut atau tidak, maka dalam hal ini terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Mungkin itu sebagian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya dalam pemaparan materi yang berjudul Kaidah Furu'. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.